Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bengkel Admin. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas seputar worksheet operasi data dan autofill. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak saja videonya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Pada video yang pertama saya sudah jelaskan bahwa bagian terpenting dari aplikasi Microsoft Excel itu adalah sheet atau worksheet, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan lembar kerja. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan dengan sheet dalam aplikasi Microsoft Excel. Secara default aplikasi Microsoft Excel 2019 adalah ini satu sheet. Nah, apabila kita akan menambah sheet, kita tinggal klik saja ikon plus yang ada di sebelah kanan sheet. Oke, untuk praktek kita tambahkan saja menjadi 5 sheet. Oke, kita tambahkan jadi 5 sheet. Nah, sekarang sheetnya sudah menjadi 5. Nah, sheet-sheet ini bisa kita ganti namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan sheet 1 kita ganti dengan data. Nah, caranya, cara mengganti sheet bisa dengan cara klik kanan di sheet yang akan kita ganti. Nah, lalu klik ke rename. Nah, ketik saja langsung namanya, misalkan data. Nah, lalu tekan enter. Nah, yang selanjutnya misalkan sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5 kita ganti dengan nama bulan. Nah, kalau tadi kita mengganti nama sheet itu dengan cara klik kanan lalu pilih rename. Nah, cara yang kedua untuk mengganti sheet ini kita bisa langsung double klik saja di sheetnya. Misalkan sheet 2 kita double klik. Nah, lalu misalkan kita ganti sama Januari. Sheet 3 kita ganti dengan Februari. Sheet 4 kita ganti dengan Maret. Sheet 5 kita ganti dengan April. Nah, lalu tekan enter. Nah, setelah kita membuat 5 sheet ini, ternyata yang kita butuhkan hanya 4 sheet saja. Maka yang satu sheet kita hapus. Nah, cara menghapus sheet yaitu dengan cara misalkan sheet April mau kita hapus, kita klik kanan saja, lalu pilih delete. Nah, maka sheet April itu akan hilang. Nah, itu cara menghapus sheet. Selanjutnya, misalkan untuk sheet data kita akan sembunyikan, jadi tidak ditampilkan. Nah, cara menyembunyikan sheet di sini yaitu misalkan sheet data kalau kita ingin sembunyikan, kita tinggal klik saja sheet yang akan kita sembunyikan, lalu klik kanan di sheetnya, lalu pilih hide. Nah, maka sheet data ini akan tidak ada dalam workbook aplikasi Microsoft Excel ini karena sudah kita sembunyikan. Nah, cara menampilkan kembali sheet yang sudah disembunyikan, nah caranya gampang sekali, yaitu kita tinggal klik kanan di sheet mana saja, lalu pilih unhide. Nah, nanti Microsoft Excel akan menampilkan dialog book unhide. Nah, nanti kalau sheet yang disembunyikannya banyak, di sini akan ada banyak ke bawah. Nah, karena cuma sheet data saja yang kita sembunyikan, maka yang muncul di sini cuma sheet data. Nah, untuk menampilkan kembali, kita klik saja sheet datanya lalu diklik OK. Nah, maka sheet data ini akan kembali muncul. Nah, itu adalah cara untuk menyembunyikan dan menampilkan sheet di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya sheet-sheet yang telah kita buat ini kita bisa beri warna. Misalkan untuk memperindah tampilan pekerjaan kita pada tiap sheetnya kita beri warna. Nah, cara memberi warna pada sheet
kita tinggal klik kanan saja sheet yang akan kita beri warna, terus pilih tab color. Nah, di sini kita tinggal di theme colornya kita tinggal pilih warnanya. Misalkan untuk data kita pilih warna merah. Nah, ini. Nah, terus misalkan warna merah ini kelihatan apabila sheet aktifnya pindah. Nah, maka sheet data ini warnanya menjadi merah. Nah, misalkan untuk Januari kita pilih menjadi kuning. Nah, itu adalah cara untuk memberikan warna pada sheet. Nah, untuk selanjutnya sheet yang telah kita buat ini misalkan posisinya ini tidak pas. Misalkan harusnya yang ada di awal itu kita balikan saja, misalkan yang Maret, Februari lalu ke Januari. Nah, cara memindahkan sheet ini, nah caranya mudah sekali, yaitu kita tinggal seret saja. Misalkan Maret mau dipindah sheetnya posisinya setelah data, nah kita tinggal geser, di drag, nah tekan lalu lepas. Nah, maka si sheet Maret ini akan pindah ke sheet setelah data. Misalkan Februarinya kita klik, kita seret ke sini. Nah, itu adalah cara memindahkan sheet. Nah, selanjutnya sheet yang telah kita buat itu bisa kita copy baik ke dalam workbook yang sama atau ke dalam workbook yang baru. Nah, cara mengcopy sheet ini caranya gampang sekali. Nah, ini sheet ini kalau misalkan kita lakukan pengkopian sheet, maka itu yang akan tercopy adalah semua isi yang ada dalam sheet yang kita copy itu. Nah, cara untuk mengcopy sebuah sheet, caranya tinggal klik kanan saja di sheet yang akan kita copy. Misalkan untuk sheet data kita akan copy. Nah, kita klik kanan saja di sheet data lalu pilih move or copy. Nah, di sini ada dialog move or copy. Nah, untuk mengcopy data, misalkan untuk mengcopy data, jangan lupa ininya create copy-nya harus kita centang. Karena kalau misalkan tidak kita centang, maka bukan mengcopy, tapi dia akan memindah. Nah, selanjutnya cara menentukan hasil pengkopiannya, si data ini mau disimpan di mana. Kalau misalkan si sheet data ini mau di-copy ke dalam workbook yang sama, maka di sininya cukup di book 1 karena ini yang aktif adalah book 1. Nah, misalkan kita pindah ke akhir, move to end. Nah, lalu di OK. Nah, maka sheet data yang tadi kita copy dia akan ada di sheet setelah Januari. Nah, isi dari data dan data 2 ini sama persis. Jadi isinya sama. Nah, itu cara mengcopy data, mengcopy sheet ke dalam workbook yang sama. Nah, bagaimana kalau misalkan hanya untuk bulan, misalkan kita pindah saja Januari, Februari, Maretnya. Misalkan kita ingin mengcopy bulan Januari ke dalam file yang beda, misalkan bukan di dalam workbook yang ini. Nah, caranya tinggal klik kanan saja di Januari, pilih move or copy. Nah, kalau di sini book 1 kita pilih saja, klik drop down menu di sini, lalu pilih misalkan new book. New book itu artinya workbook baru. Nah, kita pilih new book, lalu klik kopinya dicentang, jangan lupa, lalu di OK. Nah, maka si sheet Januari ini akan tercopy ke dalam workbook yang baru. Nah, makanya di sini ada tulisan book 2. Nah, ini cara mengcopy sheet ke dalam workbook yang baru. Oke, kita aktifkan lagi sheet book 1-nya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan pada sheet di aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan dan mengedit data di dalam aplikasi Microsoft Excel ini. Oke, supaya kelihatan kita besarkan dulu supaya selnya lebih besar. Nah, misalkan untuk memasukkan data di dalam Microsoft Excel, kita klik dulu sel mana yang akan kita masukkan data.
Nah, contoh misalkan di sel C4 kita masukkan data, misalkan untuk memasukkan data ini kita tinggal ketik langsung saja. Misalkan latihan Microsoft Excel. Nah, lalu tekan enter. Nah, itu adalah cara memasukkan data ke dalam sel di dalam lembar kerja Excel. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengedit data yang sudah kita masukkan ini? Nah, cara mengeditnya bisa dengan dua cara. Misalkan di latihan Microsoft Excel ini, di Microsoft-nya ini kurang T. Nah, maka untuk memperbaikinya kita tidak usah mengetik kembali, tetapi kita cukup mengeditnya saja. Nah, cara yang pertama yaitu melalui formula bar. Nah, misalkan kita klik di formula bar ini. Nah, simpan saja di sini. Lalu kita tambahin T. Nah, lalu di enter. Nah, maka latihan Microsoft Excel-nya T-nya nambah. Jadi ada huruf T-nya. Nah, itu cara mengedit data di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya cara mengedit yang kedua yaitu dengan cara langsung saja di sel aktifnya, yaitu dengan cara double klik atau menekan tombol F2 pada keyboard. Nah, kalau kita menekan tombol F2 pada keyboard, maka si kursor yang kedap-kedip ini akan otomatis berada di akhir kalimat ya. Nah, misalkan latihannya mau kita tambah jadi latihan-latihan, kita tinggal tambahin saja. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, itu adalah cara mengedit data di dalam Excel. Nah, selanjutnya cara membatalkan perintah di dalam Microsoft Excel. Nah, misalkan latihan-latihan ini ternyata setelah dilihat ini latihannya cuma satu. Nah, maka kita tinggal batalkan saja perubahan yang terakhir tadi dengan cara menekan tombol undo yang ada di Quick Access Toolbar. Nah, misalkan kita klik undo-nya. Nah, maka perubahan terakhir tadi akan dibatalkan. Nah, jadi latihannya jadi satu lagi, jadi tidak latihan-latihan. Atau kalau menggunakan shortcut keyboard, kita bisa menekan Ctrl sama Z, ya, yang ada di keyboard. Perintahnya sama dengan undo. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Nah, untuk mengembalikan perintah, itu kita tinggal tekan sebaliknya. Nah, kalau tadi undo panahnya ke kiri, maka untuk mengembalikan perintah yang dibatalkan itu kita tinggal klik redo saja. Nah, maka dia akan kembali ke latihan-latihan. Nah, selanjutnya data yang telah dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengcopy data yang sudah masuk ke dalam Microsoft Excel ini? Nah, cara mengcopy data atau sel di dalam Microsoft Excel ini, kita tinggal klik saja copy. Nah, contoh misalkan latihan-latihan Microsoft Excel ini mau kita copy, kita klik saja copy. Nah, kita klik saja sel aktifnya yang ada tulisannya, lalu kita klik copy. Nah, maka setelah di copy, nah ini sel yang akan di copy itu ditandai dengan garis putus-putus. Nah, ini. Nah, cara memindahkan hasil pengkopian, kita tinggal klik saja di mana hasil pengkopiannya akan dipindahkan. Misalkan di sini. Nah, lalu untuk memindahkannya, kita tinggal klik paste saja yang ada di grup clipboard ini. Nah, itu untuk memindahkan hasil pengkopian. Nah, kalau memindahkan hasil pengkopiannya misalkan banyak, misalkan selnya di sini mau dikopikan semua, kita tidak usah mengcopy lagi karena garis putus-putus ini tanda mengcopy sel ini masih aktif, jadi kita tinggal klik paste saja. Nah, maka latihan-latihan Microsoft Excel-nya akan tercopy ke dalam rank yang kita blok tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk mengcopy data di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fasilitas yang lain yang ada di Microsoft Excel, yaitu fasilitas autofill.
Jadi yang dimaksud dengan autofill itu adalah pengurutan data secara otomatis. Nah, di dalam Microsoft Excel itu ada beberapa data yang bisa diurutkan secara otomatis. Nah, contohnya misalkan angka ya. Nah, untuk angka, nah kita harus memasukkan 2 angka pertama. Misalkan di sini ketik 1, di sini 2. Nah, untuk mengurutkan data kita harus blok 2 angka ini. Ini sebagai acuan ya untuk pengurutan data selanjutnya. Nah, misalkan 1, 2 lalu kita bawa ke file handle lalu drag ke bawah. Seret lalu lepas. Nah, maka si data itu akan langsung sesuai dengan jumlah nomor yang kita inginkan. Misalkan di sini 12. 2 data pertama ini sangat menentukan untuk penentuan pengurutan nomor selanjutnya. Misalkan kalau di sini kita ketik 1, di sini 3. Nah, ini kita blok. Nah, maka kalau diurutkan, nah ini nomornya akan ganjil. Nah, itu cara mengurutkan data angka. Nah, selanjutnya data yang bisa diurutkan di dalam Microsoft Excel itu adalah tanggal. Nah, misalkan di sel K4 saya ketik tanggal 25 misalkan bulan 03 tahun 2021. Nah, lalu di enter. Nah, kalau untuk pengurutan tanggal, jadi kita tidak usah mengetik 2 angka pertama, jadi cukup 1 saja. Nah, misalkan kalau 25 ini akan kita urutkan, kita bawa saja ke file handle lalu drag ke bawah. Nah, maka dia otomatis akan mengurut. Dan apabila tanggal bulannya sudah habis, dia akan langsung mengurutkan ke bulan berikutnya. Nah, misalkan ini langsung ke bulan 4 ya. 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, itu cara mengurutkan tanggal di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya autofill itu misalkan kita untuk mengetik nama hari ya contohnya. Contoh misalkan kita klik Senin, lalu enter. Kita bawa ke sini, bawa ke file handle, lalu drag ke bawah. Nah, maka dia akan mengurut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Nah, atau misalkan kita ketik bulan Januari. Kita enter. Kita bawa ke sini. Nah, ini kalau misalkan di sebelah kiri sel yang akan diurutkan itu sudah ada ke bawahnya. Jadi untuk mengurutkan data yang selanjutnya kita tidak harus selalu drag ke bawah. Kita cukup double klik saja di file handle 2 kali ya. Nah, maka dia akan mengurutkan sesuai dengan posisi terakhir yang diurutkan awal tadi. Nah, untuk pengurutan data ini akan disesuaikan dengan bahasa ya. Misalkan kalau ini Senin, maka ke bawahnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa Indonesia. Tetapi misalkan kalau kita ketik hari pertamanya dengan bahasa Inggris, misalkan Monday, lalu di enter. Nah, maka pengurutan ke bawahnya itu akan bahasa Inggris semua. Jadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan seterusnya. Nah, itu adalah fasilitas autofill yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.